Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Bu Nana di pelajaran PADB. Semoga kalian hari ini dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang belum duha, nanti segera duha ya. Kali ini Bu Nana ingin melanjutkan materi pada hari Rabu yang telah lalu, yaitu masih tentang Nabi Muhammad SAW. Pada hari Rabu, kita telah membahas tentang kelahiran Nabi Muhammad. Untuk kali ini, Bu Nana akan sampaikan tentang masa bayi Rasulullah sampai masa anak-anaknya. Yang menyusui Nabi Muhammad pada saat bayi, yang pertama itu adalah ibunya sendiri, yaitu Aminah. Yang kedua Suwaibah, yang ketiga Halimah Sya'diyah. Karena pada zaman itu, semua orang menyusukan anaknya pada orang yang ada di pedesaan agar hawanya masih bersih dan mendapatkan pengetahuan tentang sopan santun. Nabi Muhammad tinggal di rumah Halimah sampai usia 6 tahun. Halimah Sya'diyah mengembalikan Nabi Muhammad kepada ibunya pada usia 6 tahun. Sebenarnya Halimah Sya'diyah pernah mengembalikan Nabi Muhammad pada saat usia 4 tahun, tetapi karena di Mekah terjadi wabah yang menular, maka Aminah ibunya meminta kepada Halimah untuk membawa kembali Nabi Muhammad ke desanya. Sehingga Halimah mengembalikan pada ibunya pada saat usia 6 tahun. Pada saat itu, Aminah mengajak Nabi Muhammad untuk berziarah ke makam ayahnya di Madinah. Pada saat perjalanan pulang, ketika sampai di desa Abwa, Aminah sakit kemudian meninggal dan dimakamkan di sana. Pada usia 6 tahun tersebut, Nabi Muhammad sudah menjadi anak yang yatim dan piatu karena tidak mempunyai ayah dan ibu. Setelah ibunya Aminah meninggal, yang mengasuh Nabi Muhammad adalah kakeknya, yaitu Abdul Muthalib. Abdul Muthalib sangat menyayangi cucunya tersebut. Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya selama 2 tahun. Karena saat Nabi Muhammad berusia 8 tahun, kakeknya meninggal dunia. Tetapi sebelum meninggal, Abdul Muthalib berwasiat agar Nabi Muhammad SAW diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Abu Thalib adalah seorang pedagang yang berdagang ke negeri Syam atau Syria. Dan selama Abu Thalib mengasuh Nabi Muhammad, kehidupan perekonomian semakin baik. Abu Thalib tidak pernah membeda-bedakan antara anak dan keponakannya. Pada usia 12 tahun, Nabi Muhammad diajak untuk berdagang ke Syam dan mereka singgah di Busra. Ketika di daerah Busra ini, mereka bertemu dengan pendeta yang bernama Buhairah. Buhairah melihat tanda-tanda kenabian pada diri Nabi Muhammad SAW karena tanda-tanda ini ada dalam kitab Injil yang telah dipelajarinya. Ia pun kemudian menasihati Abu Thalib agar segera mengajak pulang Nabi Muhammad dan menjaganya baik-baik dari kaum Yahudi, karena kalau ketahuan orang-orang Yahudi, Nabi Muhammad akan dibunuhnya. Pada saat Nabi Muhammad berusia 15 tahun, Nabi Muhammad mengikuti perang pertama kali, yaitu Perang Fijar atau Harbul Fijar, yang artinya adalah perang kesucian. Perang ini antara suku Quraisy dan suku Qais yang disebabkan oleh persoalan keturunan dan kebangsawanan. Masing-masing suku merasa lebih tinggi dan mulia derajatnya.
Dalam perang tersebut, Nabi Muhammad SAW bertugas membantu mengambilkan anak panah untuk pamannya yang bernama Zubair. Untuk pertemuan kali ini, Bu Nana cukupkan sekian dulu. Bu Nana akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar ya.